Tuhan yang membaharui hidup. Dan Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35 akan menuntun kita untuk memahami panggilan hidup kita di dunia ini, untuk menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani di hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bekerja atau kerja adalah anugerah. Itu panggilan yang Tuhan Allah percayakan bagi Bapak, Ibu, dan saya ketika Dia mengaruniakan kita talenta kasih karunia-Nya untuk menjadi dasar atau modal dalam kehidupan kita. Lalu dengan talenta dan karunia itu kita ditempatkan oleh Tuhan pada bidang kerja kita masing-masing. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita bekerja dalam rangka mencari kebutuhan hidup kita. Kebutuhan makan, kebutuhan papan, kebutuhan pakai, kebutuhan rumah, dan lain sebagainya. 24 jam di dalam satu hari Tuhan Allah memberi kita waktu untuk setiap kita pakai waktu itu mencari, bekerja, dan memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup supaya kita dapat memenuhinya dan kita hidup. Padahal terkadang kita lupa bahwa kehidupan ini bukan saja terdiri dari kebutuhan jasmani kita, tetapi juga ada kebutuhan rohani. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saya telah mengerti dan memahami bahwa kebutuhan jasmani itu dia bersifat fana, hanya sementara. Ketika kita mencarinya, mendapatkannya, menikmatinya, lalu habis, selesai. Tetapi kebutuhan rohani bersifat dan bernilai kekal. Tetapi anehnya bahwa manusia lebih dan sangat terlalu fokus memikirkan kebutuhan jasmani yang bersifat dan bernilai fana ini, yang pada akhirnya semua akan kembali hilang lenyap, kembali ke tanah. Karena yang dianggap manusia yang kelihatan, yang bisa ditunjukkan, yang bisa dipamerkan dalam kehidupan. Dan itu fakta. Ketika kita mencari kebutuhan jasmani kita, memenuhinya dengan segala apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat, kita pamerkan semua hasil dari jerih lelah kerja keras kita dalam pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kebutuhan pokok rohani? Apakah kebutuhan jasmani kita dan kebutuhan rohani dalam kehidupan ini sudah berjalan dalam sebuah keseimbangan? Ataukah ada ketimpangan? Dalam hal ini kita lebih mengutamakan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada yang sangat peduli dengan kebutuhan rohani dalam hidup. Dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dia mencintai firman Tuhan itu, dia merenungkannya, lalu melakukannya dalam imannya dari hari lepas ke hari. Tetapi ada juga
manusia yang melupakan kebutuhan rohani tadi, sehingga semua kebutuhan rohani itu menjadi hanya sekedar sebuah formalitas, kebiasaan yang pada akhirnya tidak mampu merubah karakter hidup bergereja, bermasyarakat. Rajin beribadah, tetapi ibadahnya hanya sebuah formalitas, rutinitas atau kebiasaan dalam hidup. Oh iya, setiap hari Minggu datang gereja. Bahkan dalam kehidupan keseharian ada yang menjadi orang-orang yang tampak alim dan kudus, tetapi isi kosong, tidak ada apa-apanya. Dia berlaga seperti orang yang rohaniawan, tetapi di dalamnya kosong karena tidak punya makna, sebab kepentingan jasmani lebih besar dari kepentingan rohaninya. Sehingga yang terjadi hanya kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan, sebab ibadah hanya sebuah kemunafikan. Melalui bagian firman ini kita akan belajar apa motivasi kita mencari Tuhan, apa motivasi kita untuk datang ke gereja, apa motivasi kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dan dibenarkan oleh Kristus Yesus untuk menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita lihat bacaan kita. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35, tapi tidak terlepas dari ayat 6. Mengawalinya ketika di sana dikisahkan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Lalu ketika hari sudah malam, tidak ada persediaan makanan, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dia mengubah 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan 5.000 orang. Dan kelebihannya 12 bakul. Mujizat Tuhan terjadi. Melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang pada saat itu, orang banyak itu lalu terus mencari Yesus, ingin datang pada Yesus, tetapi motivasinya hanya untuk dapat makan roti dan makan ikan, makan makanan yang menguatkan tubuh fisik kita. Karena itu motivasi mereka dalam mencari Yesus, karena bagi mereka ketika mereka bersama dengan Yesus, kebutuhan mereka akan dipenuhi dengan sangat mudah. Sebab Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat, mengubah roti dan ikan itu menjadi banyak untuk kehidupan mereka, dan mereka tidak perlu bekerja, tidak perlu mencari makan, sebab Yesus sudah menyediakannya bagi mereka. Maka dalam bagian firman Tuhan kita di ayat 25 sampai 35, di sana orang banyak itu terus mengikuti Yesus. Dan tujuan mereka mengikuti Yesus supaya kebutuhan jasmani mereka terpenuhi dengan sangat mudah. Supaya Yesus memberi mereka makan, mengenyangkan mereka, dan mereka tidak perlu bekerja untuk mencari makan. Yesus tahu maksud dan tujuan motivasi mereka datang padanya. Karena itu Yesus berkata di ayat 26, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat itu, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini motivasi yang salah dalam pandangan Yesus. Mereka salah dalam mencari Yesus. Hanya butuh baru datang.
lapar baru datang, haus baru datang. Maka ini menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya. Apa motivasi kita mencari Yesus dalam hidup? Apakah seperti orang banyak dalam kisah Yohanes ini? Karena terkadang kalau kita susah baru kita datang untuk Tuhan. Kalau perlu baru datang injak gereja, baru datang cari pendeta, baru datang cari majelis. Nanti perlu baru datang. Kalau masih aman-aman dan baik-baik saja, tidak butuh Tuhan, tidak butuh gereja, tidak butuh pelayanan. Nanti sudah setengah mati, susekarat, baru datang cari. Ada yang seperti itu. Dan itu motivasi yang salah, yang mau dirubah oleh Tuhan Yesus lewat bagian firman ini. Yesus lalu mengajarkan mereka untuk meluruskan motivasi mereka mencari Yesus. Motivasi untuk hidup lebih baik, untuk mengalami pembaharuan, bukan karena roti dan ikan itu, bukan karena untuk dikenyangkan secara jasmani, tetapi untuk menerima kehidupan baru melalui Yesus Kristus. Karena itu Yesus katakan di ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Tuhan Yesus mau bilang untuk Bapak Ibu dan saya, bekerja bukan untuk makanan yang bernilai fana, yang ketika kita makan lalu habis, karena ketika kita makan kenyang kembali lapar. Tetapi kalau kita menemukan Yesus dengan motivasi yang benar, maka kita akan dipuaskan, dikenyangkan dengan kuasanya, sebab dialah roti hidup itu. Dia katakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah makanan rohani kita yang harus kita butuhkan, selalu kita perlukan dalam hidup kita. Sebab makanan rohani itu akan mengantar kita kepada pembaharuan hidup, menemukan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah anak Allah yang telah dimeteraikan bagi Bapak Ibu dan saya untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang bernilai kekal. Karena itu Bapak Ibu, kehidupan ini manusia, Bapak Ibu dan saya, jangan hanya bekerja mencari makanan fisik saja, sehingga waktu kita hanya habis untuk mencari rejeki, sampai kita lupa Tuhan, lupa datang beribadah, lupa datang bersekutu, sebab sudah lelah, tubuh kita lelah, lalu kita sudah tidak mau lagi datang beribadah karena capek bekerja mencari rejeki. Tadi saya katakan di awal khotbah ini bahwa bekerja adalah anugerah, panggilan Tuhan bagi kita. Tetapi kita harus mampu menyeimbangkan pekerjaan kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani kita. Sebab yang kita cari di dunia ini akan berlalu, hilang lenyap, hanya memberi kesenangan sesaat dan sementara, sebab pada akhirnya dia akan habis. Kita akan merasa lapar lagi, kita akan merasa haus lagi, dan kita akan bekerja untuk mencari lagi.
Tetapi ketika kita mencari Yesus yang adalah roti hidup, menempatkan dia dan menjadikan dia kebutuhan yang utama dan pertama dalam hidup ini, maka apapun yang kita alami akan terjadi di dalam mujizatnya. Sebab dia katakan bagi Bapak, Ibu, dan saya dalam firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berarti ada jaminan bagi kita, Bapak Ibu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, cintailah firman-Nya, belajar firman-Nya, dan jadikan firman-Nya kekuatan pondasi iman dalam kehidupan kita, maka yang lain akan ditambahkan dengan sendirinya di dalam kuasa yang Allah yang besar. Sebab kehidupan kita, pekerjaan kita, penghasilan yang kita dapat itu bersumber dari Tuhan Allah yang memberikannya bagi kita. Maka jangan khawatir. Sebab ketika kita hidup dalam kekhawatiran tentang kebutuhan jasmani kita, pusing Bapak Ibu, kita tidak akan merasa nyaman. Malam-malam pasti tidak tidur kalau uang sudah habis. Tetapi kalau kita mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang minta apa saja, maka akan aku berikan kepadamu. Ketok maka pintu akan dibukakan bagimu, cari maka kamu akan mendapat. Itu jaminan bagi kita. Sehingga motivasi kita datang pada Tuhan itu jelas, bahwa kita haus kebenarannya, kita butuh Dia di dalam kehidupan ini. Orang banyak itu memberi perbandingan bahwa Musa memberikan mereka mana di padang gurun sebagai gambaran roti yang turun langsung dari sorga. Tetapi Yesus mau menerangkan bagi mereka dalam bagian firman ini bahwa mana yang turun dari sorga itu bukan karena Musa memerintahkan dia turun dari sorga, tetapi Tuhan Allah yang menurunkan roti itu bagi bangsa Israel untuk mereka makan. Tetapi roti hidup adalah Yesus sendiri yang diturunkan Allah dari takhta ketinggiannya di sorga menjadi anak manusia untuk membebaskan dan menyelamatkan kita, membenarkan kita di dalam kehidupan ini. Karena itu dia katakan bagi kita, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Yang dia minta Bapak Ibu datang kepadanya dan percaya akan jaminan dan janjinya, maka semua akan ditambahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman ini kita mau belajar tentang kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan berbagai tugas tanggung jawab yang Dia percayakan bagi kita. Bahwa jika sampai hari ini Dia masih memberikan tanggung jawab untuk kita lakukan di tengah keluarga dan rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha pengabdian kita, dalam pelayanan-pelayanan kita, maka Dia masih punya rencana dalam hidup kita semua. Maka jalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik. Jangan asal-asalan. Lalu lakukanlah keseimbangan yang baik antara kebutuhan jasmani kita dengan kebutuhan rohani kita, supaya dua-duanya berjalan seimbang. Jangan yang satu lebih dari yang lain. Sebab semua apa yang kita terima dalam kehidupan kita di dunia ini, datangnya dan sumbernya dari Tuhan. Karena itu, dengan waktu kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita,
mari kita pakai. Jangan saja untuk mencari kebutuhan pokok duniawi kita, sehingga kita lupa kebutuhan pokok rohani. Kita bekerja terus sampai lupa beribadah, sebab sudah capek, sudah lelah. Mau datang ibadah lah, apalagi kalau rumah jauh. Tidak mau datang karena sudah lelah, sudah haus, sudah capek. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita di hari ini bahwa ketika kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rohani kita dengan baik, maka kita akan menjalani hidup ini dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bekerja dan menjadi budak kerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan beri dengan gampangnya, tetapi Tuhan mau lihat motivasi kita untuk mencari Dia dalam kehidupan ini. Sebab mencari Tuhan, kita mencari kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya adalah makanan rohani yang membuat tubuh rohani kita ini sehat, sehingga kita tidak saja mendengar firman-firman yang dihotbahkan, yang disampaikan, tetapi kita merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita, dan itulah iman. Tuhan memberi kepada Bapak, Ibu, dan saya talenta, karunia untuk menjalani hidup ini, untuk melakukan setiap tanggung jawab dalam kehidupan yang Dia percayakan bagi tiap-tiap kita. Tetapi bukan berarti lalu dengan hal itu kita melupakan Dia dalam hidup ini. Karena itu mari kita jalani kehidupan yang Tuhan kenankan bagi kita dengan baik. Dan motivasi kita datang pada Tuhan dengan tepat, supaya Tuhan tahu apa motivasi Bapak, Ibu, dan saya datang mencari Dia. Bukan karena ini dan itu, tetapi karena memang kita butuh Dia di dalam kehidupan kita. Sebab di luar Dia kita akan binasa dan akan mengalami kehidupan yang berjalan di luar kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan ada dalam sebuah momentum penting dalam kehidupan sebagai persekutuan umat Tuhan. Salah saudara kekasih kita akan dibaptis di Meterai untuk menjadi milik kepunyaan Kristus. Firman Tuhan katakan bagi kita dalam Injil Yohanes tadi, percayalah kepada Yesus, datanglah pada Dia, sebab Dia akan memberi kelegaan, kepuasan, tidak akan lapar dan tidak akan haus jika kita percaya dan yakin akan kuasa dan kehendak-Nya. Maka bagi kehidupan saudara kekasih kita, Christian Rizky, yang akan dibaptis untuk menjadi anak Allah, percayalah bahwa ketika saudara dibaptis di hari ini, maka Allah telah mengikat perjanjiannya untuk mengangkat saudara menjadi anaknya. Satu hal yang harus dipastikan dalam sebuah komitmen iman adalah mengikut Kristus penuh dengan tantangan dan pencobaan, tetapi jaminannya memberi dan memastikan bahwa saudara akan mengalami kehidupan kekal di dalam penebusan, penyucian yang Dia lakukan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Maka di hari ini, bagi saudara kekasih yang akan dibaptis menerima sakramen baptisan kudus, terimalah Yesus dalam hidupmu, jadikanlah Dia Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupanmu. Maka engkau akan mengalami
kemuliaan, tetapi juga pembaharuan di dalam hidup untuk lahir baru dan menjalani kehidupan baru di dalam kebenaran Kristus. Dan bagi kita semua yang menjadi saksi peristiwa ini, kita boleh bersyukur bahwa ketika satu orang menyatakan imannya untuk mengikut Kristus, malaikat-malaikat di sorga bersuka cita untuk menerima saudara kekasih kita ini masuk dalam persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan ini akan menuntun kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk menentukan pilihan kita yang tepat dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.